Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sindang Barang Mubarak. Untuk para pemirsa yang baru datang ke channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, pada episode sebelumnya kita telah membahas Ristanata mengenai landasan-landasan Ristanata yang mulai dari surat An-Nisa ya Pak ya, ayat 2, dan juga peranan-peranan bahwa Ristanata ini tidak kerja sendiri, melainkan kerja bersama antara anggota, keluarga, dan juga pengurus. Pada episode kali ini kita akan lebih banyak membahas permasalahan-permasalahan anggota pranikah. Nah, kita sudah ada Mubalik Pak Ismail. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, begini Pak, kita kan kemarin sudah membahas ya Pak perihal materi sebelumnya Ristanata. Nah, untuk kali ini pranikah. Nah, itu prosesnya apa saja sih Pak yang melakukan sebelum melakukan pernikahan? Nah, oke. Bagus, ini pertanyaan yang bagus. Artinya sebelum dilaksanakannya pernikahan apa-apa saja sih? Nah, itu kan ya. Arahnya ke sana, terutama yang paling penting ditanamkan di dalam diri kita bahwa pertemuan antara atau terjadinya suatu hubungan antara Kudam dan RI itu kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang harus ditanamkan, ini modal gitu. Insya Allah kalau ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kedepannya itu langkah-langkah kedepannya itu akan sampai kepada terjadinya pernikahan. Tetapi kalau hanya karena lain seperti dicontohkan pada episode yang lalu itu, bahwa kata Rasulullah dinikahinya itu perempuan ada 4 hal kan? Ada karena kecantikannya, karena hartanya, karena jabatannya, karena agama. Nah itu. Tapi Rasulullah mengatakan maka ambillah karena agama. Jadi harus karena agama. Harus niat bersih karena jemaat. Itu. Insya Allah itu yang mendasari ke depan bisa lancar. Oke, jadi poin pertamanya sebelum kita melangkah ke pernikahan, kita landasi dulu bahwa pernikahan ini tujuannya adalah ibadah. Poin itu ya Pak ya? Iya. Ibadah bukan untuk mencari hal-hal lain yang bersifatnya duniawi. Nah, kan ketika anggota akan melakukan pernikahan nih Pak, Iya. ada saja permasalahan. Nah, seperti lamaran Pak. Nah, ini kan lamaran dia anggota ini seperti apa sih Pak prosesnya? Oke. Lamaran kalau di dalam istilah Al-Quran adalah khitbatin nisa. Itu adalah khitbatin nisa, artinya melamar, meminta wanita. Ya. Artinya dari pihak laki-laki, si calon itu datang ke pihak perempuan menanyakan apakah si putri itu mau enggak kelak untuk dijadikan sebagai istri gitu. Lalu kalau dia mengatakan ya siap, atau orang tuanya juga senang begitu, nah itu sudah boleh, sudah siap. Jadi lamaran itu sangat simpel sebenarnya. Tetapi kalau disimpulkan memang simpel, tapi kalau diramekan, dihurakan ya hura lah gitu. Jadi tentu kalau kita, makanya tadi di dasarinya itu harus agama. Jadi kita hanya sekedar meminta, kemudian oke, sudah itu baru kita berbicara masalah waktu. Nah, waktu untuk berikutnya. Nah Pak, tadi kan ketika melakukan lamaran itu ke proses pernikahan atau akadnya ini baiknya berapa lama sih Pak? Ataukah boleh bertahun-tahun, ataukah di tahun berjalan, atau bagaimana Pak? Ya, kalau saya tahu ketika saya sebelum masuk di dalam Jemaat Ahmadiyah, pertama adalah masalah hubungannya juga, pacarannya juga kadang-kadang bertahun-tahun. Lalu yang kedua, dalam pelaksanaan lamaran juga berhura-hura, dan setelah itu lama lagi. Nah, justru kita di dalam jemaah apa tidak begitu. Tidak begitu. Sesudah lamaran itu paling lama ya 3 bulan. 3 bulan itu kita usahakan untuk bisa melaksanakan akad nikah. Akad nikah.
Dan sudah akan nikah tidak lama juga ya besoknya walimah. Begitu. Jadi lebih cepat lebih baik lah ya. Lebih cepat lebih baik. Karena kita juga tahu bahwa ada 3 perkara ya Pak ya yang tidak boleh ditunda dan salah satunya ini pernikahan ya Pak ya. Ya, salah satunya. Salah satu pernikahan. Betul. Nah selanjutnya Pak, ketika ada anggota yang sudah siap nih Pak dengan pasangannya, namun terkendala oleh restu orang tua Pak. Nah itu bagaimana Pak ya? Iya. Ya kadang-kadang memang saya dengar memang pernah ya ada juga terjadi seperti itu, tapi ya mudah-mudahan ini jangan sampai banyak kejadian ini, jangan sampai ya. Jadi pada episode yang lalu saya katakan bahwa di dalam masalah pernikahan ini adalah harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Gitu. Itu kembali ke sana, sama kerja. Artinya si calon dua-duanya juga adalah bekerja dalam artian berkhidmat, dalam artian sungguh-sungguh niatnya bagus gitu ya. Kemudian orang tuanya juga sama. Nah gitu. Jadi tidak akan ada kendala kalau sama-sama bekerja ini. Orang tua perempuan ridho, orang tua dari laki-lakinya juga ridho. Nah insya Allah akan sampai. Tapi manakala satu saja tidak ridho atau satu tidak setuju, saya mah kurang cantik kok dia. Nah di situ. Nah di situ kembali lagi kita ini siapa? Kita ini jemaat. Kita ini jemaat. Lain dengan seperti yang lain. Maaf saya mengatakan yang lain. Ya karena saya adalah bukan orang Ahmadiyah kan dulunya begitu. Dan ya itu lain dengan yang lain. Kalau yang lain diperhitungkan masalah harta lah, masalah mahar harus berapa juta dan lain sebagainya. Itu kalau dalam jemaat kan ya sesuai agama adalah sederhana. Makanya Nabi mengatakan dalam walimah juga aulim walau bisatin. Ada kan walimah walaupun hanya sekedar memotong kambing satu aja. Ya. Gitu. Oke. Itu teman-teman semuanya. Nah, ada juga Pak permasalahan lagi yang mungkin juga banyak di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Ketika sudah siap semuanya Pak, dari orang tua, pasangannya, nah, ibaratnya kerja bersama sudah oke. Namun ekonomi Pak, dari hudamnya belum bekerja Pak. Nah itu bagaimana ya Pak ya? Iya. Karena kita juga tahu ya Pak bahwa pernikahan itu juga dapat membawa rezeki ya Pak ya, begitu ya Pak. Ya, oke. Rasulullah SAW bersabda bahwa an-nikahu sunnati, man rakiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul bahwa pernikahan atau nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku itu bukan dari aku, bukan dari golongan. Kalau kita berniat karena melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, tidak ada itu namanya ditunda dulu karena tidak ada harta, tidak ada itu tidak ada. Nah, disinilah fungsi tadi bapak-bapak pengurus ya, Risanata, ketua, Pak Mubalik, nah kerjasama di situ. Bagaimana nih kelihatannya si Hudam ini udah dekat dengan ini, tapi dia kelihatannya, nah ada istilah kan harus punya modal cinta katanya gitu. Kayaknya modal cintanya kecil atau bagaimana begitu. Nah kita ini dari pengurus-pengurus ini bergerak. Saya pernah saya melaksanakan, bukan hanya menyaksikan, bersama-sama melaksanakan, yaitulah di Bogor itu kelihatan ada LI-nya ikhlas, orang tua LI-nya ikhlas juga, tapi ini yang hudamnya itu bukan tidak ikhlas, tapi memang tidak punya modal, tidak punya modal cinta, kalau boleh dikatakan harta begitu. Nah dari itu pengurus berbicara, berumpuklah pengurus. Nah inilah fungsinya kerjasama dan sama-sama bekerja. Pengurus jadi yang menangani pengurus jadi. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi peran pengurus di sini juga sangat penting dan juga sifatnya terbuka ya Pak ya. Iya. Dari anggota juga harus terbuka. Jadi ketika mengalami permasalahan ekonomi juga ini sebaiknya jangan dipendam sendiri ya. Dipendam sendiri supaya ketahuan kan. Nah, iya betul. Kenapa ini ada kendala apa nih kira-kira? Iya. Jadi semua juga dapat membantu dan juga pernikahan lancar ya. Yang terpenting kan sebenarnya itu ya Pak ya. Iya itu. Nah, ada lagi Pak dari kasus seperti itu kan karena mungkin anggota tersebut merasa minder ya Pak ya karena belum bekerja. Oh saya malu nih Pak, LI-nya
high class gitu, tapi saya biasa aja gitu dan belum bekerja. Iya. Nah, ini yang harus dikuatkan lagi mental si hudamnya gitu, yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah ini bagaimana, Pak? Ya, kembali lagi innamal a'mal binniyat. Jadi segala amal perbuatan itu sangat ditentukan oleh niat. Gitu. Jadi kita juga di dalam perjodohan, di dalam jemaat itu harus niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena jemaat semata-mata, bukan karena apa. Ada satu pengalaman juga, satu kejadian juga bahwa di salah satu cabang di wilayah Bogor ini, bahwa istrinya ya sudah S1, kemudian sudah bekerja, sudah lumayan, kemudian laki-lakinya belum, hudamnya belum begitu. Jadi itu ada sedikit kendala kan. Kemudian rembuklah itu pengurus bagaimana dan orang tuanya, sehingga kesimpulannya ya dengan segala nasihat itu dan ini akhirnya ya dinikahkanlah jadi. Walaupun suaminya belum kerja, belum ada kerja, nikah, nah, sudah nikah alhamdulillah karena Allah. Semata-mata yang perempuannya karena Allah dan yang laki-laki juga nampak ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah nggak sampai 6 bulan dia, kemudian dia dapat kerjaan dan sampai sekarang bagus. Kembali lagi ya Pak, bahwa landasan utamanya itu Allah Ta'ala ya Pak. Iya. Jadi semua pasangan landasannya Allah Ta'ala. Jadi kalau memang yakin bahwa dia ini jodoh saya gitu, Iya. serahkanlah kepada Allah gitu ya. Jadi rezeki pun insya Allah ditolong ya Pak ya Allah Ta'ala. Insya Allah. Karena Allah ini tidak pernah tidur Pak ya. Benar. Allah tidak pernah tidur. Jadi untuk eli-eli yang sudah punya hudam dan hudamnya ini belum bekerja, mungkin bisa ini jadi masukan. Jadi kedepannya bisa, mudah-mudahan setelah corona ini bisa melangsungkan pernikahan ya Pak ya. Iya. Nah itu dia pemirsa, jadi kita tadi sudah bahas semuanya perihal lamaran dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelum lamaran itu dilaksanakan. Nah, ketika lamaran sudah selesai nih Pak, sudah setuju, nah Iya. kan selanjutnya proses akad ya Pak ya, antara dua keluarga besar ya Pak, karena pernikahan ini bukan dua anggota ya Pak, karena dua keluarga yang disatukan. Nah ini prosesnya seperti apa sih Pak untuk proses akad itu? Ya, proses akad itu artinya kan ikatan ya, ikatan nikah. Uqdatun nikah itu ikatan nikah. Jadi pelaksanaan nikah dalam artian dia itu apa namanya? Dia itu menerima ditikah oleh si hudam umpamanya gitu. Itu akad. Nah, tentu yang diperlukan di sini pada waktu pelaksanaan itu adalah yang bersangkutan calon. Mempelai laki-laki, calon mempelai wanita. Kemudian ada saksi masing-masing, satu saksi, kemudian itu ada juga adalah wali. Wali nanti yang menikahkan, wali itu dari perempuan ya, dari ayah daripada perempuan yang akan menikahkan nantinya. Gitu. Nah, acaranya itu adalah tentu yang pertama menurut sunnah daripada Rasulullah SAW bahwa dilaksanakan dulu khutbah nikah. Khutbah nikah atau amanat pernikahan. Untuk siapa khususnya? Khususnya untuk kedua calon mempelai sebagai nasihat dan umumnya bagi yang lain, bagi yang mendengarkan. Karena di situ nanti di dalam akad akan banyak ya, kaum bapak, kaum ibu, tentu kita itu dipisah ya, tempatnya dipisah. Nah, kaum bapak, kaum ibu. Nah, ini nasihat-nasihat ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi untuk yang lainnya juga. Makanya di situ dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari surat An-Nisa, surat Al-Hasyr, surat Al-Anbiya itu yang disampaikan. Sesudah pelaksanaan khutbah nikah, nah baru di situ adalah pelaksanaan akad. Akad itu dilaksanakan oleh orang tuanya. Orang tua dari perempuan itu menikahkan kepada si hudam itu sendiri. Pelaksanaan tidak ada apa-apa, sesudah itu doa, salaman, selesai.
Hmm. Praktis. Tapi kalau di luar, di daerah saya, luar biasa, masih lama. Sudah itu masih lama, masih ada ini, apalagi nyamuk kedangdutan lah segala macam. Kalau dalam jemaat kan sudah tidak ada. Ya, jadi untuk proses akad ini sederhana ya Pak ya? Ya, Sederhana tapi itu yang mengesahkan ya Pak ya, pernikahan itu sendiri. Nah, yang jadi wali ini kan Bapak ya Pak ya, dari Ya. perempuan ini. Nah, misalkan walinya ini sudah wafat Pak, atau bapaknya ini sudah wafat. Nah, yang berhak atau boleh menjadi wali dalam proses pernikahan itu siapa saja sih Pak? ya. Boleh kakak dan perempuan itu, boleh adik perempuan, yang penting udah dewasa. Boleh uaknya, itu. Ya, yang paling akhir kalau tidak ada, wali hakim. Wali hakim. Wali hakim itu boleh dari KUA atau dari siapa. Gitu. Jadi Gitu. tapi kalau di Gair malah lebih banyak wali hakim ya Pak ya? Iya, padahal di situ ada yang lainnya yang berhak untuk jadi wali. Nah, itu bagaimana Pak ya Ya, hukumnya tidak Pak? boleh sebenarnya, kecuali kalau ada izin Dari keluarga. dari si uaknya umpamanya. Ya, tolonglah saya nggak ini silakan aja dah. KUA aja. Ya, itu jadi wali hakim. Nggak apa-apa. Baik. Jadi selama itu masih ada walinya, lebih baik Iya. dari keluarga perempuan itu ya Pak ya, Iya, yang itu tadi yang lebih disebutkan ya baik. Pak ya. Iya. Jangan menggunakan jasa wali hakim ya Pak. Langsung jangan. Oke. Tapi kalau memang ada masalah atau dipersilahkan oleh si uanya itu, aduh saya sudah tua nih, nggak ini, sudah ke hakim aja dah, tolong. Nah gitu, jadi harus ada kata-kata. Jadi ada persetujuan lah ya Ada Pak ya, dari persetujuan. keluarga tersebut untuk menyerahkan ke Nah, wali hakim. wali hakim. Oke. Nah, jadi begitu pemirsa yang ada di rumah semuanya. Jadi kita sudah bahas semuanya perihal tadi juga lamaran dan juga tadi akad ya Pak ya? Iya, Akad akad. dan juga wali ya. Nah, jika pemirsa ada yang ingin ditanyakan boleh melalui komen di bawah ini. Jadi bisa ditanyakan, nanti di episode selanjutnya akan kita bahas lagi perihal masalah-masalah yang ada di Risanata. Nah, selanjutnya Pak, tadi sudah ke akad ya Pak ya? Betul. Sudah ke akad. Nah, dari akad ke walimah, Ya. ini selangnya berapa hari ya Pak ya Pak? Lebih baik memang harus besoknya atau boleh nanti-nanti? Seperti itu Pak. Oke. Ya, ini ada sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa to'amu awwali yaumin hakun. Makanan pada hari pertama itu hak wajib. Jadi walimah itu yang sewajibnya, yang sebaiknya itu adalah hari pertama sesudah akad. Kemudian wa ta'amu yaumitsani sunnatun. Dan makanan atau hidangan walimah pada hari kedua setelah akad itu adalah sunnah. Sunnah. Wa ta'amu yaumitsalisi sum'atun. Dan hidangan makanan walimah itu pada hari ketiga sesudah akad sum'atun, itu hanya sekedar untuk kemasyhuran. Begitu. Jadi yang paling baik itu pelaksanaan walimah itu pada hari pertama setelah akad. Akad umpamanya pada hari Sabtu. Nah, minggunya walimah. Begitu. Atau ya Seninnya. Jadi kalau Seninnya berarti sunnah. Kalau minggunya berarti adalah hak itu. Begitu. Nah, kita perhatikan juga Pak ya, kalau di Gair itu akad dan walimah ini di hari yang sama Pak ya. Paginya akad, siangnya pesta. Ya. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Nah, itu kalau menurut hadis tadi yang saya bacakan itu tidak bisa. Tidak bisa ya Tidak Pak ya? bisa. Jadi pelaksanaan walimah itu adalah harus dipisahkan antara akad dengan walimah. Akad ya akad, walimah ya walimah, besoknya dan lusanya. Begitu. Tetapi di dalam jemaat juga
Bisa, saya pernah mendengar fatwa, bukan fatwa ya, nasihat atau pendapat dari Bapak Mubalik kita dari Pakistan ya. Ya, kita sebut aja namanya almarhum Bapak Haji Mahmud Ahmad Cima, bahwa ketika saya tanyakan boleh nggak 1 hari akad pagi, walimah sore. Nah, beliau mengatakan boleh saja kalau terpaksa. Kalau seandainya si mempelai laki-laki itu harus berangkat jam sekian, harus berangkat ya. Oh, sore umpamanya harus berangkat ke tempat tugas, begini-begini segala macam. Nah, itu boleh dilaksanakan hari itu juga. Tetapi kata beliau harus masuk dulu ke kamar selama kurang lebih 2 jam lah. Tetap harus melaksanakan dulu hubungan suami istri. Udah itu berangkat. Begitu. Gitu Jadi ya, Pak ya. walimah itu adalah ba'da duhul sebenarnya. Dilaksanakannya itu setelah kedua mempelai itu adalah sudah bercampur. Senggama ya, sudah bercampur. Nah, itu baru besoknya itu ada walimah. Kalau belum ada bercampur sebenarnya tidak, walimah juga tidak sah, tidak ada. Oke. Jadi gitu. kalau bisa dibilang kalau yang di Gari ini tidak disebut walimah itu ya, Pak ya? Tidak, itu hanya pesta kan? Pesta ya. Pesta. Jadi dianggap akad dan iya. pesta. Padahal berbeda antara akad dengan Iya. pesta dengan walimah Walimah. berbeda. Gitu. Nah, itulah di dalam jemaat. Makanya kalau dikatakan Ahmadiyah itu beda, ya beda lah. Tapi beda bukan berarti berbeda dengan syariat, bukan berbeda bertentangan dengan syariat, bukan. Justru mengarahkan kepada syariat. Itu. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi kita bisa simpulkan ya, Pak ya, bahwa walimah tadi ini juga sangat penting sekali. Jadi harus ada singgama ya, Pak, Iya. hubungan. Nah, ini jika sangat terpaksa ada tugas seperti itu ya, Pak ya. Jadi tidak bisa di-cancel atau dan lain sebagainya, itu diperbolehkan gitu ya di hari yang sama. Tapi harus dengan Harus senggama dulu, harus masuk kamar dulu. Oke. Nah, itu pemirsa untuk episode hari ini. Untuk episode selanjutnya kita akan bahas perihal walimah dan juga membangun keluarga Islam menurut jemaat dan juga Rasulullah SAW. Nah, kita cukupkan ya, Pak ya, untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan kami sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.